Berangkat subuh lah intinya. Nyampe di sana tuh jam 6. Masuk jam? Masuk setengah 9 kalau nggak salah. Iya, setengah 9, pulang jam 5. Lu 2,5 jam di sana ngapain? Berangkat subuh lah intinya. Nyampe di sana tuh jam 6. Masuk jam? Masuk setengah 9 kalau nggak salah. Iya, setengah 9, pulang jam 5. Lu 2,5 jam di sana ngapain? Tidur di musola. Ya gue mau ngapain lagi? Iya sih. Karena kan masuknya sebenarnya harus ada akses. Security udah ada dong? Belum jam 6. Oh, Belum. Security itu biasanya jam 7. oke. Setengah 7 lah. Lu harusnya udah. lu di lantai berapa? Gua 12A. Hmm. Gua 12A. Jadi karena gini, gua tuh masuk ke sana ada beberapa orang yang bareng sama gua lah dari BLK. Jadi gua nggak sendiri. Dari Don Bosco. Dari Don Bosco. Jadi gua nggak sendiri gitu. Ya udah, kita pas sampai ini nih nggak enaknya kalau pertama kali kerja tuh yang nggak gue expect adalah ketika gue datang terlalu pagi, gue harus kemana? Yes. Kalau Gitu. sekarang kan lu datang pagi, lu bisa buka YouTube, email. Iya. Dan- Zaman dulu kayaknya gue belum udah ada smartphone belum ya 2013 2014? BB. Udah ada smartphone cuman BB. Cuma BB. Android pun Android Gio, I see. masih Jelly Bean KitKat. HP gue masih Samsung Cem Iya masih yang kecil. yang kecil. HP-nya Cikal bakal smartphone. HP-nya Firman. Driver banget. Iya, HP gue masih Samsung Cem. Terus kan gue nggak bisa lihat YouTube atau apapun. Ya udah, akhirnya gue milih untuk ya udah deh, gue ke musola aja deh gitu. Kalau lu ngerokok mungkin ya udah gua ke abang-abang ngerokok ngopi gitu kan. Iya, mungkin gue ke warung-warung kecil Iya. atau ngapain nongkrong lah. Tapi gue karena nggak terlalu suka nongkrong. Tapi enggak, lu dari selama lu hidup lu belum pernah kerja, belum pernah ngerokok. belum. Nyoba gitu. Nyoba kayaknya pernah. Gue rada lupa. Kayaknya pernah SD. SD mah. Enggak Iya. serius maksud gua. Iya enggak. Iya, enggak kalau umur 17 tahun ke atas kan maksudnya nyobanya pun sampai habis, 2 batang habis itu ternyata enggak enak gua enggak ngerokok. Itu pun gue Kalau SD kan kemungkinan lu ngerokok ambil dari asbak bokap lu. enggak beli Sebatang. sama temen gue. Oh, Temen-temen gue tuh bangsat dulu. SD masih bangsa. Iya ngajar-ngajar yang kayak gitu. Ya gue jadinya kayak ikut-ikutan aja gitu. Gue cuma nyoba-nyoba aja dan rasanya nggak enak kan. Pahit. Iya manis sih. Cuma manisnya bukan manis gula. Apa ya nggak ngerti. Iya. Dan gak enak aja di gue. Jadi ya gue mutus untuk tidak. Lu enggak ngerokok lah jadi. Iya. Nyentuh pun gue jijik sebetulnya. Nyentuh. Ada orang yang ngomongin. Apalagi ada cewek yang ngerokok. Kalau kayak gini berarti gua ngerokok. Enggak. Gue yang megang maksudnya. Oh. Kalau gue yang megang gue jijik. Oke. Segitunya gue merokok. Iya jadi ya udah akhirnya gue ke musola dan tidur gitu. Tidur ya ini hal yang paling masuk akal yang bisa gue lakuin gitu kan. Ada satu masanya gue telat. Gue ketiduran di musola sampai jam 9. Oke. Ini lucu banget. Terus gue naik kan, gue panik waktu itu karena hitungannya gue masih magang dan gue bisa telat gitu loh. Yes. Lu telat di sekolah aja diomelinnya gimana tahu gitu kan gimana kerja, masalah uang nih. Itu gue keringet dingin pak. Sumpah gue keringet dingin, gue naik lift udah ketar-ketir gue. Gue liat handphone udah beberapa panggilan tak terjawab. Enggak gini dong. Oh iya. Kan cem. Oh iya. Detail banget nih si anjing. Iya. Gue pokoknya panik lah di lift gue. Panik segala macam. Pas masuk bener aja gue diliatin. Dari jauh atasan gue udah ngeliat kan kayak dari mana? Maaf pak saya ketiduran. Aduh. Gue jujur gitu. Harusnya gue bisa bohong sih waktu itu. Iya. Macet atau segala macam. Sekarang gitu kan. Maksudnya sekarang kan apa ya? Terus Iya. Terus gue diinterogasi gitu lah. Kayak kenapa kok bisa ketiduran gini. Ya, akhirnya gue jelasin aja. dibawa serius. Iya. Oh, enggak yang angin lalu aja gitu. Bos dari mana? Tidur. Oh ya udah langsung kerjain apa gitu. Nah itu. Gue ngerasain perbedaannya gimana ya? Hal sepele tapi kayaknya dianggap serius banget. Kayak nggak tahu ya. Gue ngerasanya dibandingkan gue kerja setelah dari BCA tuh kayak ada kesalahan kecil ya udah gitu. Yes. Ya, gue nggak tahu ya, mungkin entah orang-orang sana yang terlalu menganggap itu selalu serius atau gue yang belum pernah Kerja. Iya maksudnya belum pernah kerja di dunia yang kayak gitu. Atau mereka yang menganggap lu
bukan S1 atau ini cuma anak magang lah. Iya, I see. At least lu bukan karyawan kontrak di mari. Iya, Kalau iya. belagu mungkin gitu. Iya, Berarti ada tiga ya. mungkin gitu. Terus akhirnya setelah diinterogasi ya udah gue jelasin segala macam, ya udah akhirnya gue kerja lagi. Nah waktu itu gue masih tandem sama anak BLK atau Don Bosco yang senior di sana. Iya, senior gue. Nah ini gimana? Gue memang mengharapkan pekerjaan admin dari awal sebetulnya. Karena yang lo tahu admin atau enggak kayak Oh enggak. kayaknya enggak mungkin maksudnya Enggak. jadi admin. Ini lucu nih di pikiran gue. Ketika gue SMA, ini mah paling lulus juga kerja di pabrik. Major banget ya. Mediocre sekali. Pemikiran perantau banget gitu. Kan gue perantau. Yes. Dari mana sih? Cirebon. Iya. Ya gitulah pemikiran anak SMA di 2013-2014 tuh kebanyakan mostly kayak gitu. Gua kerja di pabrik, nikah, selesai. Kebanyakan gitu. Yeah. Karena gua nanya nih sebelum lulus ke teman-teman gua, abis ini mau kemana? Abis ini, nah mostly jawabannya ya gua masuk PT Adi, PT PMI Atau enggak highlight tuh buat. ya maksudnya Adi Pro kontraktor. betul. Iya kan? Adi Prima juga kontraktor. Iya di Prima kontraktor. Ya gitu lah. Terus nggak ada pikiran sama sekali kayak buat gue mau kuliah gitu, gue mau kerja di Shopee. Udah nggak ada anjing, belum ada. Tokpetnya juga masih belum ada. Ada itu Tokpet cuma masih kecil banget. Iya gitu lah. Pikiran gue tuh gitu. Karena karena anak-anak baru SMA juga masih belum kebuka lah Pak pikirannya. Iya. Mau Dan jadi... ditambah gue tuh jarang banget mainin komputer. Ya. Which is admin kan selalu berhubungan sama komputer. Iya. Ya walaupun basicnya admin kan arsip data, ngolah data, iya Tapi administrasi kan lah. di zaman sekarang ya lo bersinggungannya sama laptop, komputer. Iya gitu. Zaman dulu tuh gue nggak pernah, jarang. Sekalinya nge-warnet paling Facebook. Iya Facebook. Iya gue kenal warnet kan Facebook aja. Dan sering ngetik ya dari situlah. Tapi kan basicnya gue kursus dulu jadi bangsat. Kenceng amat heran gue. Iya basicnya gue dikursusin dulu, makanya gue sedikit ngerti sama Microsoft Office lah gitu. Terus ya di pikiran gue kerjaan di BCA sama dengan kursus di BLK, which is yang buat surat, buat table, cara kerjanya. Iya, cara kerjanya. Yang ternyata memang ada buat table, tapi table apa dulu nih? Iya. Gitu kan ternyata yang gue buat adalah table pembayaran trainer, kita bisa bilang trainer. Karena pas gue masuk BCA kan gue ditempatin di biro pendidikan ya. Nah, gue disuruh ngerekap pembayaran trainer. Oke. Gitu, dan itu nggak boleh salah. Dan itu nominalnya gede banget. Berarti ini masuknya dan nanti ini bakal ke payroll dong. Kalau lu salah ketik, iya. Terus di forward ke payroll lu bisa berantakan dong. Iya dong. Karena senior gue bilang dia udah wanti-wanti sebetulnya sama dari lu. awal. Iya. Ini jangan sampai salah. Ini krusial dia bilang gitu. Lu kalau salah dikit, lu yang ganti dia bilang gitu. Okay. Gue kan sebagai anak baru yang baru masuk dunia kerja kayak tertekan. Anjing. Baru masuk under pressure gede amat. Enggak, yang dulu gue pikirin ini kalau disuruh ganti, gue ganti pakai apa? Realistis sekali Bokap Anda. Bokap nggak kerja. Nyokap jualan nasi kuning. Iya kan? Masa gue bayar pakai nasi kuning kan nggak mungkin. Sumpah waktu itu gue kalut banget lah. Makanya dari situ gue bener-bener teliti banget, gue hati-hati. Tapi tetap ada salahnya. Yes. Miss something lah gitu. Enggak, tapi pada saat lo kerjain itu lo nggak mungkin langsung lempar ke atas dong. Lo pasti ada eskalasinya. Iya, ke leader lu mungkin nanti yang dia bisa ngecek lagi gitu kan. Iya, sebenarnya dicek. Karena bahaya banget kalau misalkan dari lu langsung ke ya kan? Waktu itu pernah kejadian, gua lagi rekap. Gua sampai malam waktu itu, gua ingat banget. Gua sampai malam ngerjain, langsung gua kirim, dicek. Lolos sama atasan gua. Tapi ketika di finance nggak lolos. Untungnya belum ditransfer. Waktu itu kurang atau lebih gua lupa. Finance juga ngecek juga berarti. Ngecek juga. Oh, ngecek juga. Terus sampai di finance dibalikin. Gara-gara salah. Rekapannya salah. Kalau leader lu dulu dong, baru ke lu dong. Ke atasan gua dulu. Atasan langsung gua dulu. Baru ke gua. Nah,
di situ ada momen-momen yang atasan gue tuh kayak mau marah tapi gimana, gue anak magang gitu kan. Tapi kalau dibiarin gue bakal salah mulu gitu kali. Mungkin pikirannya kayak gitu kali. Nah, gitu. Nah, fun fact-nya, atasan gue kalau marah nggak di depan orang-orang. Tapi lu di kamar mandi dipukulin. Goblok. Itu enggak. Hampir mirip. Serius lu? Tapi nggak dipukulin. Harus diem-diem berdua. Gue dibawa ke gudang, dikunci, diomelin gue bisa-bisa. Oke. Tapi itu ada bagusnya juga. Ada. Bagusnya adalah bos lu tuh ngerti bersosial yang baik. Artinya bos lu tuh nggak mau dia menghina lu depan banyak orang. Iya, waktu itu gue mikirnya gue masih positif ya sama atasan gue. Gue mikirnya kayak gitu. Terus ya udahlah, emang gue salah mau apa gitu kan. Ya udah terima aja. Cuma pressure-nya lebih apa ya? 2 kali lipat lah. Karena deg-degannya tuh lebih apa ya? Gue cuma berdua nih, gue mau ngapain nih? Gitu. Gitu-gitu. Tapi kan kalau gue diomelin di depan banyak orang, kayak gue masih kayak bisa ngeliat orang atau gimana. Gue nggak terlalu ini banget. Tapi kalau udah berdua di gudang dikunci. Hal terburuknya ya antara lu sama gue nih, gue bisa diapain aja sama lu nih. Iya. Cuma atasan gue baik sih. Nggak pernah main tangan segala macam. Gue tahu dia ngomelin gue biar gue tuh cowok. Dia ngomelin gue biar gue tuh nggak salah lagi, biar gue lebih teliti. Iya pasti. Yang gitu. And then selama 1 tahun gue di sana, gue sering banget ngelakuin kesalahan, sering banget sampai gue mikir kayaknya ini bukan tempat gue deh. Ini bukan tempat lo atau gue nggak cocok jadi karyawan? Gini, kayaknya ini bukan pekerjaan yang seharusnya gue jalanin deh. Oke. Abis itu lo berpikir bahwa gue nih harusnya gue tuh harusnya di pabrik yang produksi. Kenapa lo bisa mikir kayak gitu? Justru gue, karena di pikiran gue kerja pabrik tuh gampang. Iya, karena mungkin referensi lu mostly pabrik, Pak. Iya. Ya mungkin lingkungan rumah lu orang-orang pabrik, jadi kayak kok dia kerja di pabrik, kok dia pulang kerja kok kayak senyum-senyum sama anaknya juga hehehe, kayak nggak ada beban amat. Mungkin gitu kan? Iya mungkin, iya gitu. Terus sampai ada pada satu titik gue tuh, jadi di lantai itu tuh memang ada beberapa anak Don Bosco yang memang punya apa ya, punya job desk-nya masing-masing. Dan ternyata bisa di rolling sebetulnya kalau kita mau ngomong atau job desk-nya. Iya, lu di tempat gue di tempat lu deh gitu. Tapi sorry, selain Don Bosco ada apa lagi? Ada vendor. Iya, vendor apa? Yang sejenis sama Don Bosco? Oh, enggak ada. Cuma Don Bosco. Kalau untuk anak magang. Keren juga berarti. Iya. Monopolinya. Lumayan. Gede tuh cuman. Kayaknya. Udahlah. Tapi lu kalau gajian dipotong enggak? Pasti dong. Apa enggak? Gua enggak ngerti ya, karena dulu tuh kayaknya UMR-nya gede, cuma gua dapetnya dikit. Mungkin ya. 2000 berapa lu? 14. 2004. Tahu gua udah 2,2 kan? 2,2. Gua tuh masih 1,6. Iya. Karena wajar lah. Magang. Iya 1,6. Gue 2014 gaji 2,2 plus uang transport 6,5. Itu udah gede banget. Gede banget. Tadi kan gue bilang pas di awal Nora masih masuk pertama kali kerja. Nah kan kalau lu bilang tadi lift kan, kalau gue kan tadi kan sempat ngomong gaji tuh. Tadi dapat uang 3 juta 2014, ambiar kemana-mana. Wah beli. Wow. Pas bulan kedua mikir kan, anjing begini cara saya kerja ya. Harus bener-bener, at least lu harus bener-bener pas sampai lu gajian lagi. Karena gue pas H-3, H-4 sebelum gajian tuh gue diminta lagi sama orang tua. Iya sih, gue juga sering gitu sih. Awal kerja. Iya. Awal kerja. Jadi dulu gaji pertama gue kasih semua sih buat orang tua gue. Kalau gue enggak, gue berapa puluh persen doang lah. Karena gue ngerasa gue masih belum bisa memanage itu dan ya udah deh biar orang tua yang ngasih per hari gue berapa deh. Tapi layaknya lu sekolah gitu. Iya kayak gitu. Tapi di bulan berikutnya enggak, gue kasih segini, ini gue pegang. Yes. Karena ternyata gue tahu ternyata ada kebutuhan lain nih yang harus gue penuhin di diri gue gitu, kayak misalkan handphone ganti. Oh iya, karena semakin lo dapat income lebih banyak dari sebelumnya, lo akan mengada-ada untuk kebutuhan lo, Pak. Makanya ada yang bilang bukan yang lo tingkatin rezeki, income lo tingkatin, tapi
kebutuhan lu jangan lu ada-adain, paham gak sih maksud gue? Iya, Jadi percuma lu gaji 10 juta kalau lu per bulan lu bayar kartu kredit 9 juta ya sama aja. Iya. Dibanding orang yang punya gaji 2 juta gitu kan, kartu kredit 1 juta, apa bedanya? Ya, Iya sih. kayak gitu loh maksud gue. Iya, semakin tinggi pendapatan ya semakin naik juga keinginan kayak gitu. Iya, tapi kan itu nggak bagus. Nah, terus? Dulu masuk ke zaman smartphone. Yes, 2014 ke atas 2014. nih. Dan gue kepengen punya smartphone pertama gue. Apa lo beli? Smartphone. Smartphone ada pak. Smartphone itu kayaknya smartphone pertama. Layar sentuh. Layar sentuh. Apa namanya dulu smartphone apa ya? Oh yang iya gue tahu. Kotak hitam. Iya, Dulu RAM juga kayaknya masih 512 kalau nggak iya, 1 giga juga udah paling kencang. Iya 1 giga kalau nggak salah. Gue lupa. Pokoknya gue beli itu. Gue beli itu. Gue pakai berapa bulan atau berapa bulan gitu udah nge-lag. Lo belinya di mana? PS Store kali? Maksudnya PS bukan Store, PS Store. iPhone. Bukan. Ada. Oh iya ada. Ada. PS Dulu Store, gue beli. Pasar Senen Store kan? Iya betul, PS Store tuh pasar Senen Store. Emang lo pikir apa? Jangan begitu dong. Oh, iya. Karena gue dulu pernah beli di pasar Senen Store. Agak ribet ya. Ngomongnya Iya. pasar Senen Store. Pokoknya gue beli di pasar Senen Store buat mak gue. Sony Docomo baru 3 minggu mati total. Gue beli di Roxy. Karena Jadi bener? Sleepy bener. Oh bener. Gue kira ini. Enggak, gue bener. Gue beli di Roxy. Gue datang ke Roxy langsung. Oh iya. Milih dapat smartphone. 1,2 karena murah. Terus gaji lu tinggal 600 tuh. Tinggal 400. Enggak kan gue ngumpulin dulu pak. Oh iya. Gak mungkin gaji gue 1,6 400 gue mau ngapain? Bodoh sekali Anda. 1,2 gue beli smartphone. Pakai berapa bulan nge-lag. Nge-lag apa mati? Nge-lag. Gue nggak tahu mungkin karena RAM sama aplikasi nggak imbang kali ya. Iya. Dulu kan banyak WhatsApp, BlackBerry kan masih ada tuh, udah bisa di install di WhatsApp dulu masih belum populer buat 2014 masih BBM. BBM sama Line. Setahu gue ya, BBM Line, Instagram kayaknya sama Twitter tuh udah. Pet dulu main. Iya, Pet. Pokoknya aplikasi trending zaman Iya, itu zaman gue download. itu. Yes. Sama POW. Oh itu apa? Oh ini kayak Tamagotchi Segitiga. Yang segitiga ya. Ada temen gue kepalanya segitiga banget, lucu banget. Itu cacat goblok. Ada juga. Bukan goblok, ada emang anjing. Hah? Ada Segitiga anjing, mana ada orang kepala segitiga? Ada. Enggak ada lu. Ada, sumpah. Sama kotak. Kotak iya. Kayak adudu. Aduh, anjing kayak Firman lagi aja bangsat. Ya, kotak ada, bulat ada. Iya. Segitiga mana ada anjing? Ada. Enggak, gua enggak percaya. Terus Kegencet mesin. Canda. pasti orang pabrik tuh teman lu tuh bukan? Anjing lu. Iya itu. Terus akhirnya gue setelah nge-lag, ya udah gue bertekad untuk nabung, naik dikit lah ke Samsung. Oke. Harganya 3,5, enggak naik dikit sih, naik banget. Samsung apa tuh? Grand. Oh iya. Baru gue pakai 2 bulan atau 1 bulan hilang. Anjing, gue ngerasain banget sekali. betapa susahnya nyari duit gitu. Dan gue Si anjing ini tinggal ngambil doang bangsat. iya. Dan itu lucu lagi, gue ke satu plaza gitulah, pusat perbelanjaan. Gue gitu mau jemput mantan gue. HP-nya gue taruh di dashboard motor. Ya iya sembarangan lah juga. Iya. Beat. Hah? Beat. Ya iyalah. Beat Legend. Enggak ada apa namanya kalau kayak scoop yang sekarang kan ada tutupannya kan? Iya, udah enggak gitu. Kan bisa dibuka juga tutupannya. Ya enggak itu Iya, seenggaknya enggak itu kelihatan. lu diambil di mana? Lagi di jalan apa lagi parkir? Lagi parkir. Oh lupa bawa. Iya, Ah, gue iya, naik 10 menitan, gue baru inget gue lari ke bawah udah nggak ada. Ya iyalah. Gue tanya tukang parkir nggak tahu mulu. Gue yakin tukang parkir si bangsat ini yang ngambil pasti. Siapa tahu. Karena kemungkinan terbesarnya kan antum yang jagain. Iya dong. Ya kan. Ya udah akhirnya gue muter-muter area situ nggak ada, hilang. Ya udahlah, gue lemas aja gitu sampai rumah. Gue cerita ke nyokap, HP mana? Hilang. Gitu. Goblok kata gua. Enggak sih, langsung ditampar. Pakai bakwan enggak? Enggak. Pakai serai. Iya terus ya udahlah, gue akhirnya beli HP lagi yang nggak mahal-mahal banget akhirnya. Apa ya, gue lupa. Ya gitulah. Yang mau gue tangkep adalah dengan gaji segitu keinginan gue tuh udah gede banget lah.
Yes. gitu. Dari mulai HP gitu kan, HP naik lagi gitu kan. Yang ternyata nyari duit itu susah. Ember. Susah banget ternyata. Ya susahnya kayak lu belum, ketika lu kerja lu harus diomelin, ketika kerja lu ternyata harus punya waktu lembur, waktu istirahat lu sedikit, lu harus bangun jam 4, itu tuh kayak nge-worth it aja gitu. Berarti lu pelatihan lu Tapak dong. berarti lu dulu pelatihan berapa tahun anjing? Gue lupa berapa. Mulut gua kayak julung-julungnya ulu. Berapa setahun? Kayak anjir. dia mah biawak sebelah tuh. Mirip mukanya. Iya. Setahun lu? Enggak nyampe setahun. Kurang dari setahun. Kurang dari setahun. Karena lulus SMA gue tuh 2013. 2013 akhir tuh gue udah masuk ke magang di BCA gue. Magang. Kayaknya lulusnya Juni. Juni memang. Lulus sekolah. Iya. Ya emang. Juni kan? Juli. Iya. Nah, September gue tuh udah masuk ke sana. Cepat. Nah, enggak, lu dari abis lu magang melalui Don Bosco itu yang di BCA, terus lu jadi karyawan kontrak di BCA. Nah, enggak. Ini juga menarik nih, gue mau cerita. Apa tuh? Setelah lulus dari magang, gue nggak langsung jadi outsourcing di sana. Yang which is sebenarnya bisa. Terus? Karena di sana tuh ada orang-orang magang yang dari BLK dan ada juga kontrak dari vendor lain, outsourcing namanya. Third party lah. Kayak gitu. Sebenarnya gue bisa aja Mas, cuma waktu itu kayaknya belum ada lowongan aja gitu. Nah, akhirnya gue nganggur. Oke, itu berarti lu dari lu magang itu emang selesainya itu di kurun waktu tersebut 9 bulan atau berapa bulan? Setahun. Habis itu emang kelar aja. Sebenarnya bisa ngelamar lagi ke salah satu ngelamar vendor. lagi. Gua kira langsung otomatis. Oke, lu udah setahun di sini, lu langsung masuk sini ya? Enggak. Lu langsung masuk. Kecuali ada kita bisa sebut salah satu atasan tapi bukan atasan kita, kayak orang di lantai itu yang jabatannya selevel atasan gua, yang suka sama gua bisa dicomot nih. Udah lu di divisi gua. Yes. Tapi lu outsourcing gitu. Yes. Itu bisa sebetulnya. Tapi cuma gua nggak dapat orang itu. Oke. Nggak ada waktu itu. Terus Gua nganggur. berapa tahun? Setahun kurang lah. Lu ngapain gua masuk mana? Setelah setahun kurang nganggur. Yang pas nganggur gua bikin Line Jack. Apa tuh? Kayak Gojek. Lu bikin sendiri? Bukan bikin. Dulu tuh Line itu bisa kayak broadcast gitu gak sih? Line. Oh, bukan aplikasi Line. Bukan Line Jack. Bukan. Dari aplikasi Line. Iya. Ada format pemesanan. Yes. Ya kan? Yes. Format pemesanan itu orang-orang tuh bisa nge-add kita. Yes. Kita bikin ID Line yang khusus namanya Line Jack. Orang-orang tuh bisa nge-add kita dan bisa mesen dari situ. Tapi itu khusus Balaraja sekitarnya aja. Lu sendiri buat? Enggak. Sama teman-teman lu? Sama teman gue bertiga. Enggak, Line Jack ini memang fitur dari Line atau enggak? Lu buat username sendiri Line Jack? Bikin sendiri kayak karena grup. Ya, grup. Karena gini, gue ngeliat potensi Gojek tuh belum masuk di Balaraja waktu itu. Iya. Gojek itu 2013, 2012 iya. Udah mulai ada yang di mana tapi di Jakarta yang paling gede kan. Gojek 8 juta, 10 juta gitu. Iya itu. Tapi Balaraja belum ada. Kan terbatas waktu itu. Dan gue kepikiran kayak kenapa kita nggak bikin sendiri aja nih. Ojek tapi bukan ojek pangkalan. Yes. Tapi kita bisa stay di rumah aja. Ketika ada orderan masuk ya udah, yang paling dekat siapa nih? Kita ambil. Sistemnya gitu dulu. Lu ngerekrut siapa aja? Tukang-tukang ojek pinggir jalan? Enggak. Gue sendiri yang, jadi kita yang nemuin, kita yang bikin. Yes. Kita juga yang ngelakuin. Berapa orang? 3 waktu itu. Oh, jadi lu sama temen lu bertiga, nanti kalau lu deketnya sama daerah Cisoka lu sana. Iya. Oh, sini. Oh. Ya, atau misalkan gue lagi main di mana tiba-tiba ada orderan masuk, lu deket nggak sama ini? Anjing, gue lagi karaokean juga. Sempet ada kayak. Ya, gue bertiga lah intinya, dan lumayan antusias pak. Oh, iya? Dan gue sampai merambah kalau sekarang GoFood lah. Dulu namanya Line Food. Oh.
Iya, jadi ada dua format, ada line jack, ada line foot gitu. Nah, gua ya lumayan pendapatannya lumayan. Tapi tarifnya tipis-tipis sama Gojek tarifnya dong. Iya, gua ini dulu, gua survei sama Gojek berapa sih per kilometer gitu. Ya udah kita buat segini deh gitu. Ya karena kalau misalkan di Balaroja juga masih kosong gitu kan, Gojeknya gitu kan, terus lu buat yang serupa sama Gojek, antusias lah, rakyat-rakyat Balaroja lah. Iya, dulu peminatnya ya sumber-umuran kita aja, karena kan kita broadcastnya by BBM, by ini, dan itu tuh ke teman-teman angkatan kita aja. Dan kebanyakan memang customernya gitu, teman-teman kita juga sebetulnya. Terus sebulan bisa dapat berapa? Sebulan omset 100 lah. 100 juta? Enggak dong. 100.000 satu orang. Enggak, maksud gue goyang lagi. Enggak, sebulan. Akumulasi sebulan. Akumulasi sebulan. Oh, 100 maksudnya sebulan 100 orang. 100 orderan. Enggak, jadi gimana ya gue bilangnya? Antusias memang. Tapi kebanyakan enggak diambil. Sama lu pada? Karena jauh. Oke. Karena misalkan gini, gue di Balaroja, tiba-tiba ada orderan masuk ke Serang. Iya. Pernah gitu? Ada. Dari Cikande misalkan. Cikande kan jauh tuh. Iya. Ya gitu-gitu. Lu kata lah goblok lu enggak ini kali. Iya, karena kan kita terbatas. Gitu, dan kita udah bilang ini sekitar Balaroja. Sebenarnya banyak antusias, cuma jauh dan enggak sering kita ambil aja gitu. Dan pendapatan dulu maksimal 100 satu orang tuh bisa 100.000 lah per minggu. Cepet seminggu lumayan lah ya. Lumayan. Iya lumayan. Yang dimana kerjanya juga enggak se-rush lu kerja di perusahaan. Ya udah, gue di rumah gue ngapain kayak ada orderan masuk gue kerja. Seenggaknya gue ada pendapatan lah. Iya. Gitu kan. And then ya selama nganggur itu gue di situ, dan kemudian gue nyari locker juga sebetulnya. Nyari locker. Gue udah nyoba di beberapa perusahaan yang mirip-mirip bank, which is yang jadi admin lah, intinya jadi admin, dan nggak masuk gitu. Ya udah, akhirnya ada satu senior gue dulu di Paskibra, dia nawarin gue kerja. Yaudah, mau nggak kerja di tempat gue nih? Gitu. Boleh, jadi apa? Tapi di pabrik, jadi operator produksi, dia bilang gitu. Terus dia bilang gajinya gede. Memang gajinya gede. Oh itu UMK 2015 tuh berapa ya? Gue lupa. 3 sekian ya. Gue udah 3 berapa gitu. Karena pabrik kimia. Ngambil ini kali dia, ngambil gaji Cikarang gak sih? Enggak. Karena pabrik itu sebenarnya ada kategorinya. Kalau dia berbahayanya lebih besar, gajinya ngikutin besar. Masa? Iya. Bukan pabrik kimia tuh resikonya gede. Oh enggak, gaji besar di pabrik tuh bukan ngikutin nginduknya kemana ya? Soalnya temen gue ada di daerah Jati. Waktu itu UMR masih 32 apa 33 gue lupa. Nah di ini udah 3,9. Kok lu bisa gede? Gue bilang iya, karena kantor gue nginduknya ke Cikarang UMR udah mungkin pusatnya di sana. Udah sekian. Nah tapi dia nggak ngomongin karena perusahaan gue chemical, karena ada high risk. Nggak ada. Sekenapnya mungkin pusatnya si pabrik ini di Cikarang, jadi ngikutnya di sana. Gajinya iya betul. Kayak gitu. Tapi kalau yang punya gua, karena kategorinya ini kimia, terus resikonya lebih gede, ya akhirnya gajinya lebih tinggi. Gitu. Ya udah, akhirnya gua masuk tuh, bantuin orang dalam. Oh. Gitu. Bantuin siapa, Om? Senior gua. Oh, senior yang tadi. Yang tadi iya. Ya udah, akhirnya gua masuk hari pertama di tempat kerja, udah mulai ngerasa gak enak. Sebulan. Hari pertama. Iya. Kenapa? Basicnya gue di admin bank, kan? Yeah. Masuk ke lingkungan office environment, lu masuk ke fabric environment. Iya. Yang dimana kalau ada cewek lewat, kiu gitu enggak? Enggak. Tidak semua bapak-bapak pabrik. Kan gue pikir begitu. Iya sih, kebanyakan masih. Dan gue masuk ke lingkungan kerja yang bisa dibilang apa ya? Bukan berbahaya, apa ya bilangnya, gue bilang aneh lah. Enggak cocok kali sama lu. Bukan enggak cocok, maksudnya enggak referensinya beda aja sehingga lu enggak nyaman gitu kali. Yang gua tangkap rasis sih. Hah?